Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Yogi Ramadan Nur Fadil. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mata pelajaran PKN modul 14 unit 1, yaitu ikatan yang utuh. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, perhatikan gambar di samping ini, analisis makna dari gambar tersebut. Kalau kita cermati gambar ini, maka akan mendapatkan pesan bahwa gambar tersebut memberikan informasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bagi sebuah negara. Nah, persatuan dan kesatuan ini merupakan modal utama yang menyebabkan negara menjadi kuat dan kokoh. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sebuah negara mustahil akan merdeka dan berkembang menjadi negara yang besar dan kuat. Berbicara tentang negara, tentu kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur pembentuk sebuah negara seperti wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Nah, kemudian hakikat Indonesia sebagai negara kesatuan. Apa sih negara itu? Negara ini adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Logeman menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Tujuan negara ini secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, negara mempunyai sifat yang melekat pada negara, antara lain sifatnya memaksa seperti monopoli dan sikap mencampur semua. Negara kesatuan juga disebut sebagai negara unitaris atau negara tunggal, yang berarti negara yang terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala tataran pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja. Dalam negara ini, ikatan serta integrasi sangat kokoh dalam negara kesatuan. Tidak mengenal ada negara dalam negara. Pemerintahan yang berdaulat hanya satu, yakni pemerintahan pusat. Negara kesatuan mempunyai dua bentuk, yaitu negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menghendak bahwa seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan dan pemerintah dari pemerintah pusat tersebut. Sedangkan negara kesatuan dengan desentralisasi adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang disebut daerah otonom. Nah, sebuah negara dikatakan negara kesatuan apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada kekuasaan tertinggi ada di pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua, ada konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di negara hanya satu. Dan yang ketiga, ada tidak mengenal istilah negara bagian. Dan yang keempat, hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian ada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI. Menurut Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa bentuk negara Indonesia ini adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Bagaimana karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia ini? Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa. Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil Sumpah Pemuda merupakan faktor pembentuk bangsa Indonesia dengan komitmen bangsa berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ikrar yang diucapkan oleh pemuda dengan beragam latar belakang, budaya, suku, dan bahasa
menunjukkan bahwa kedaulatan tekad untuk bersatu padu mengusir penjajah dari Indonesia serta merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 semakin mengokohkan berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bentuk negara kesatuan yang digunakan merupakan kesepakatan dan komitmen bersama dalam sidang-sidang BPU PKI dan PPKI. Supomo menyampaikan gagasan tentang bentuk negara kesatuan dengan paham negara integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun. Negara Kesatuan Republik adalah negara kepulauan yang berdiri berciri Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian aspek sosial budaya masyarakat bangsa Indonesia mempunyai keberagaman yang ditunjukkan dengan berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, agama, kebudayaan, bahasa, dan sebagainya. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, maka dalam negara kesatuan diperlukan sebuah cara pandang atas kondisi bangsa dan negara yang disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Bentuk negara kesatuan sepakat untuk dipertahankan sejak awal berdirinya negara Indonesia karena dapat mewadahi persatuan dalam kondisi bangsa yang majemuk. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.